wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu owner dari UMKM yang ada di Kota Makassar, yaitu Esteller Kota Daeng yang ada di Jalan Mapanyuki Makassar. Oke, kita langsung wawancara ke dalam ya. Teman-teman mahasiswa ingin tahu bagaimana kayak sejarah Esteller Kota Daeng ini sehingga bisa mempunyai cabang di beberapa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkesempatan datang di sini ya. Tentu sebelum kita mulai mungkin kita saling kenalan dulu. Oh iya. Iya. Perkenalkan, saya Juanda, owner dari Esteller Kota Daeng. Baik. Jadi apa tadi sejarahnya? Iya, apa? sejarahnya sehingga bisa mempunyai beberapa cabang di Kota Makassar. Esteller Kota Daeng itu awalnya awal berdirinya ya 2011. Ya awalnya sih iseng-iseng karena waktu itu bertepatan juga dengan Bazar Ramadan ini yang pertama 1 Agustus 2011 bertepatan juga 1 Ramadan. Nah, awalnya sih lahirnya di situ. Dan setelah sebulan Ramadan tutup nih. Nanti lagi di Ramadan berikutnya 2012. Jadi dia hanya ada dulu awal-awal itu di Ramadan atau event-event setelah 2012. Kita sering event-event. Nanti itu 2014 baru ada buka di sini tenda-tenda 2014 dulu. Silakan. Jadi cerita Pak, hanya semacam ya kayak short business lah, bisnis jangka pendek selama bulan Ramadan. Iya, betul. Awalnya memang ya untuk cari kegiatan tambahan di bulan Ramadan kan. Tapi sejak 2014 akhirnya buka di situ tenda-tenda. Ya, seiring waktu berlalu kita ketemu dengan momentum ojol awal-awal masuk dan di situ bisa berkembang sampai seperti saat ini sih. Kalau boleh tahu sudah ada berapa cabang? Kalau tidak salah ada di daerah Tanah Salapang. Iya, Tanah Salapang sama di Boulevard total sama ini berarti 3. Mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan dari ini. Siapa tahu ada strategi khusus. Strateginya karena bukan ganjil kita kasih dia juga yang gue ini ganjil kita udah masuk dia sudah selesai jangan tonton bil strategi ya strategi bisnis yang sekarang ya atau yang sebelumnya yang perlu mau diketahui yang mana yang dari tenda-tenda ke yang sekarang atau yang sekarang ke yang nanti mungkin ada kayak strateginya dari awal dari tenda-tenda sampai mungkin ada forecasting strategi ke depannya pengembangan selanjutnya. Baik, jadi kalau memang awal-awalnya seperti tadi saya bilang hanya event kegiatan musiman ya. Kegiatan musiman. Kemudian akhirnya 2014 memang lumayan lama itu karena 2014, 2015, 16, nanti 17 itu baru mulai ada peningkatan ya secara omset dan lain-lain. Kalau ditanya strategi kenapa bisa berkembang gitu memang karena kembali ke niat ya, ke niat atau visinya kita dulu memang belum ada visi tapi kita juga pengen gitu jadi salah satu brand Esteller terbesar di Makassar karena kami yakin akan kualitas dan rasa yang dimiliki oleh Esteller Kota Daeng itu pun masih tenda-tenda pada waktu itu. Dari sebuah keyakinan itu kami berbenah. Jadi strateginya apa ya? Strateginya pasti ya benahi dulu. Siapa yang mau dibenahi ya pasti people-nya Kalau bicara SDM ya pasti manusia. Siapa dulu kalau dalam hal ini saya
sebagai owner ya pasti mempunyai peran yang sangat penting. Makanya dari semua rangkaian proses itu saya dulu yang berbenah awalnya di 2016 itu mulai alokasikan waktu, bukan hanya jualan tapi alokasikan waktu juga untuk belajar. Maka pendidikan sini jadi satu fundamental yang penting juga untuk membangun sebuah bisnis kan. Jadi awal-awalnya itu yang mungkin bukanya jam 11 padahal jadwalnya jam 10, kita benahi dari hal-hal kecil itu dulu. Disiplin waktu. Awalnya buka jam 10, kita datangnya jam 10, otomatis jadinya bukanya jam 11. Itu dulu kita benahi. Kita datang harus sebelum jam 10 sudah ada. Jadinya kita target jam setengah 10 sudah buka, jam setengah 10 sudah datang, preparing semua jam 10 sudah, jam 10 teng sudah buka. Itu dulu yang kita benahi. Begitu kita benahi manajemen waktunya, kita mulai benahi hal-hal teknis yang lain ya. Yaitu tadi tenda-tendanya kita ganti semua peralatan. Itu kemudian diikuti oleh perkembangan omset juga gitu. Begitu usahanya lebih diperhatikan, kita belajar, terus hal-hal tadi diubah. Akhirnya terjadi juga peningkatan signifikan di omset. Nah, makin belajar lah kami, akhirnya ketemu momentum itu tadi. Momentum 2018 sempat viral lah. 2018 itu viral dan alhamdulillah momentum itulah kita pakai sampai bisa terus maju ke depan. Kalau dia tahu visi misi dari Esteller Kota Daeng itu seperti apa sih Pak? Oke. Jadi dulu yang belum di awal-awal belum punya visi misi lah. Dan sini kan kita terus belajar, kita terus bertumbuh. Maka salah satu yang harus dimiliki untuk perusahaan menjadi besar itu adalah itu tadi visi misinya. Kalau kami ke depannya tentu Esteller Kota Daeng ke depannya ingin jadi salah satu brand Esteller yang bisa hadir di seluruh Indonesia. Hadirnya seperti apa? Kami harap bisa ada satu cabang gitu di setiap kota-kota besar di Indonesia. Jadi gambarannya jelas ya. Kalau bilang hadirnya seperti ada, kayak kami ingin ada di setiap kota-kota besar di Indonesia. Anggaplah kalau di Jawa Tengah ada di Semarang kayak gitu dah, atau di Bandung kayak gitu. Itu kalau soal visi kami ke depannya. Cabang pusatnya di sini ya? Iya. Berapa, kalau boleh tahu berapa cabangnya Pak yang ada di Makassar? 3. Soalnya nanti ada buka ke depannya ini dalam waktu dekat, mungkin 1 minggu lagi mau buka di Perintis. Mau doa atas semana. Ya, udah lancar terus. Tapi ini Pak, bagaimana menentukan sumber daya yang dibutuhkan? Bagaimana kayak sumber daya yang Bapak pakai ini, kayak pegawai, karyawan bisa bekerja sesuai apa yang Bapak inginkan? SDM ini sampai sekarang masih masalah yang ya, people itu masalah paling besar dari sebuah bisnis. Karena karena memang apalagi dalam kondisiku gini ya, di skala bisnisku yang belum bisa menggaji, istilahnya yang menggaji yang besar gitu atau sesuai dengan standar UML atau UMP yang ada, maka susah juga mendapatkan orang-orang yang berkualitas baik gitu. Gitu. Jadi selalu yang kami cari itu biasa kalau di kita itu ya kita cari memang yang masih fresh graduate gitu, yang baru selesai sekolah atau itu yang dibina. Itu memang jadi kita selama ini kebanyakan yang dapat itu memang yang belum punya pengalaman kerja sama sekali. Nah itu yang kita bangun lah, kita istilahnya kita bangun dari nol, dan itu prosesnya butuh effort yang sangat besar, butuh waktu lah. Karena tahu ya bagaimana generasi milenial sekarang susah sekali untuk mereka susah sekali diatur, karena dorongan hasratnya untuk bebas itu besar sekali. Masih banyak kayak orang-orang yang masih berkutat dalam zona nyamannya masing-masing. Iya,
mereka bawa standarisasi kehidupan sehari-harinya ke lingkungan kerja tah. Dan untuk mentaktis itu ke depannya ya kita mulai menyusun sebuah struktural dah. Ke depannya mungkin akan rekrut lagi bagian HR untuk fokus tangani itu dah. Kita Iya. PT Esteller Kota Daeng ini belum punya struktur organisasi yang tetap. untuk sekarang sudah ada, cuman belum lengkap karena kalau bicara sebuah bisnis kan pasti kita berkembangnya bertahap tuh sesuai dengan perkembangan gitu. Istilahnya sesuai dengan kemampuan finansial tak juga tuh. Karena kan setiap bagian yang ditambahkan itu kan ada biaya yang tercipta di situ tuh. Jadi kita harus cari kondisi idealnya. Kalau sebelumnya kan istilahnya untuk HL-nya sendiri tuh itu kan masih saja yang handle. Lain sekarang mau lagi buka perintis otomatis secara jumlah kru-nya kan bertambah. Nah, dengan bertambahnya jumlah kru pasti proses penanganannya itu bertambah. Jadi tidak bisa misalnya sendiri yang handle gitu anak-anak. Makanya di situ butuh nih orang yang fokus pada bidang SDM-nya kayak gitu. Tapi berarti untuk kedepannya bagaimana kira-kira rencana Bapak tentang struktur organisasi tersebut? Kayak bidang-bidang apa yang akan diisi nanti? Atau misalnya dalam satu cabang itu ada supervisor atau bagaimana? Kan kalau di bisnis itu ada beberapa fundamental yang harus ada, tah? Mulai dari marketing, pertama ya pasti produksi dulu, kedua marketing, tah? Kalau sudah itu jalan mulai nih keuangan, finance, baru itu tadi SDM-nya, tah? HL-nya. Nah, bagaimana soal yang di cabang ya pasti tentu harus juga ada istilahnya penanggung jawab tiap cabang untuk memudahkan koordinasi ya dalam kayak gitu. Kita sudah ada sih sekarang namanya penanggung jawab outlet ya, kepala outlet atau kapten gitu. Nah, berbicara soal pengarahan terus, kira-kira Bapak ini dalam bisnis Esteller ini ada beberapa kali memberikan arahan atau briefing kepada timnya, Pak? Kalau briefing kita hampir tiap hari briefing ya. Terus nanti ada juga kan biasa meeting bulanan kayak gitu tah. Baik yang di struktural ataupun biasa 2 bulan sekali untuk keseluruhan tim. Jadi memang mumpung istilahnya biasanya karena mumpung masih kecil ini tah, jadi masih sering kita kumpulkan semuanya. Karena kalau kedepannya pasti sudah susah tah. Jadi hal-hal itu yang terus kami jaga gitu, komunikasi lah intinya. Intinya dari pengembangan bisnis awalnya standar waktunya dulu, Pak ya. Tapi standar waktu kerjanya, Maksudnya? standar waktu kerja dari Esteller Kota Daeng ini. Begitu karyawannya Pak. Kalau per shift ya tergantung operasional outletnya. Kalau ada outlet yang bukanya sampai sore ya 1 shift. Kalau bukanya sampai malam ya jatuhnya 2 shift. Di sini buka dari jam 10 sampai jam berapa? Kalau sekarang ini kan lagi Ramadan ini ada perubahan jam operasional. Kita bukanya jam 12, tutup jam 6 sore. Jadi buka 12, jam 6 kita sudah close, iya. Karena memang mungkin juga arahkan ini tim supaya bisa juga fokus ibadah gitu tah. Bisa pulang sholat tarawih di rumahnya atau bagaimana. Kayak gitu kalau untuk bulan puasanya. Kalau hari normal itu buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Kayak gitu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir itu, Pak, kira-kira apa yang Bapak lakukan sebagai owner untuk memotivasi kinerja karyawan Bapak? Apakah ada kayak rekreasi tertentu atau bagaimana? Karena Chief kita ada di program itu, kita ada program anggaplah gathering kan, gathering kayak gitu. Kita biasanya sebelum puasa kemarin, nanti setelah lebaran juga itu biasa rutin kita lakukan lah 3 bulan sekali atau 6
6 bulan sekali lah kita gathering. Terus ini juga nanti ada program habis lebaran nih, teman-teman ada yang diajak untuk liburan keluar kota gitu. Itu salah satu bentuk apresiasinya ke tim juga. Kami salah satu owner UMKM yang ada di Kota Makassar, reseller Kota Daeng yang ada di Jalan Bang Panyuki Makassar. Sekian dan terima kasih.